Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Sari. Baik Bu Yayu, alhamdulillah ya. Bagaimana nih aktivitasnya 1 bulan ini? Oh, alhamdulillah saya selama 1 bulan ini sudah melakukan praktik baik, juga sudah melakukan budaya positif. Selama saya belajar di CGP itu banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Perencanaan dari Perencanaan sudah di PL ya? Sudah ditindaklanjuti ya Ibu, yang seperti budaya positif terhadap anak-anak. Saya itu membiasakan anak itu untuk budaya positif, untuk datang lebih rajin, lebih tepat waktu, termasuk diri saya sebelum ke anak, ke saya dulu. Nah, saya praktikkan gitu budaya positifnya. Lalu saya menerapkan juga ketika ada permasalahan di kelas dalam anak gitu ya, saya menerapkan segitiga restitusi. Oke. Dan saya juga sudah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan saya praktekkan di seperti tadi juga. Ini kita sudah kemarin PI3, sekarang kita masuk ke PI4 ya Bu Yayu ya. Oke, iya. Nanti untuk PI4 ini fokus kita adalah ke pembelajaran diferensiasi yang akan saya observasi Bu Yayu. Nah, apa namanya itu sebelum ke sana Bu Yayu tentunya sudah membuat perencanaan ya kemarin ya. Membuat perencanaan tentang pembelajaran yang akan disajikan. Ya, nanti akan ada 3 tahapan dalam PI ini. Yang pertama itu adalah praobservasi yang kita lakukan sekarang. Selanjutnya adalah observasi, saya yang Bu Yayu ikut ke kelas, ya. Tapi tidak usah tegang dan tidak usah ini, saya pokoknya Bu Yayu jalan aja. Ya, siap. Dan nanti yang terakhir itu adalah pasca observasi. Kita akan refleksi bersama tentang pembelajaran yang disajikan oleh Bu Yayu. Ya. Oke Bu Yayu, sekarang ini sebelum saya mendampingi Bu Yayu observasi, saya ingin menanyakan kira-kira Bu Yayu mau ngajar apa di kelas berapa? Ini kelas 6 ya kalau nggak salah ya? Iya, kelas 6. Terus tujuannya pembelajaran ini apa Bu Yayu? Oke, saya setelah nanti observasi saya akan mengajar pembelajaran matematika tentang perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Tujuan pembelajaran saya membuat seperti itu adalah peserta didik dapat menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian pecahan biasa dan campuran dengan cermat, serta menerapkannya pada pemecahan masalah sehari-hari dengan mandiri. Seperti itu Ibu. Lalu area pengembangan yang dicapai meningkatkan pemahaman mengenai perkalian dan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang lebih esensialnya adalah dapat menerapkan perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Yayu ya. Oke Bu Yayu, sedangkan untuk area pengembangan yang Bu Yayu hendak capai ini apa Bu Yayu? Ya, tadi area yang hendak dicapai tadi itu meningkatkan pemahaman siswa gitu mengenai perkalian dan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu tadi kan ada maksudnya saya nanti akan ada pembelajaran secara berdiferensiasi, yaitu dengan ada pembagian kelompok secara kinestetik. Kita kelompok kinestetik ada, lalu ada kelompok auditori nanti, lalu ada kelompok visual Itu ya. Ini yang Bu Yayu fokusnya ke pembelajaran diferensiasi dan KSP. Yang diharapkan ke siswa tadi untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi tersebut ya. Adakah yang ingin Bu Yayu capai lagi selain ini? Dari segi profil pelajar Pancasilanya mungkin? Dari segi profil Pancasila saya akan menerapkan gitu ya, meningkatkan pembelajaran secara pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama kita berdoa dulu nih, lalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu bergotong royong, maka kita akan ada pembagian kelompok, berkolaborasi, lalu berkolaborasi, lalu ada secara mandiri karena mereka yang mengerjakan secara kelompoknya mandiri, lalu ada kerjasama, lalu bernalar kritis karena ini matematika ya, berpikir kreatif dengan PBL, problem learning, memecah masalah karena mereka bernalar kritis, dan juga berkebinekaan global. Anak kan lengkap ya, insya Allah. Saya lengkap sekali ya. Ya, area pengembangan yang ingin Bu Yayu capai ya.
Oke, Nah, sedangkan nanti tadi kan sudah Bu Yayu sudah menyebutkan area pengembangan yang hendak Bu Yayu capai. Kira-kira strategi Bu Yayu dalam pembelajaran ini seperti apa? Oke, baiklah. Baik Ibu. Strategi yang dipersiapkan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, ya kan ada yang beragam itu ya, seperti tadi itu meliputi diversi konten, proses dan produk. Lalu di situ itu juga ada anak yang sesuai belajarnya, gaya belajarnya itu secara kinestetik, lalu auditory dan juga visual seperti itu. Oke. Lalu prosesnya Bu bedakan ya, oke. Profil belajarnya ya. Oke. Lalu menggunakan alat peragaan sederhana yaitu tadi saya akan membuat nanti observasi itu yaitu kartu Lego, kartu juga Lego, lalu video tentang perkalian dan pembagian pecahan seperti itu. Lalu membentuk kelompok sesuai dengan minat seperti saya tadi bilang dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi peran dan tugas siswa. Dan mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok. Saya akan datangi untuk memberikan bimbingan untuk menghasilkan produk. Lalu mereka akan presentasi untuk membuat gambar peta konsepnya. Lalu metode yang akan digunakan seperti mengamati gambar. Saya akan memberikan sebuah gambar seperti gambar coklat. Saya membentuk gambar coklat beberapa biji, gitu beberapa bagian coklat. Tapi berbentuk gambar, lalu mengumpulkan informasi dari diskusi kelompok tersebut dan mengasosiasi data, mengolah data dan mengkomunikasikannya Bu, seperti mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas siswa. Oke. Saya jadi tidak sabar nih menyaksikan Bu Yayu mengajar pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, saya lupa tanyakan, apakah pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Yayu sajikan ini terintegrasi KSN-nya? Tentu saja terintegrasi dengan KSN-nya karena mereka itu juga di sana ada sosial emosionalnya, bagaimana dia membentuk kerjasama terhadap temannya, lalu bagaimana dia bisa menahan untuk bisa ayo kita kerjasama, lalu di situ juga ada berdoanya sebelum itu ya, bertakwa, semuanya itu ada di KSN-nya. Iya, terintegrasi KSN. Silakan lakukan pembelajaran sesuai yang telah direncanakan Bu Yayu. Saya akan mendampingi Bu Yayu daring, tetapi tidak bisa tegang atau tidak bisa tidak ada Bu Yayu bukan mengancam aja. Baik Ibu, terima kasih apa yang saya siap ya, langsung ke kelas ya Bu ya. Saya panggil ya Bu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Bu Yayu absensi dulu. Tapi sebelum diabsensi, kita baca doa dulu terlebih dahulu. Silakan kepada Dafa maju ke depan. Ke kelas. Siap. Doa.
hore itu artinya gini, kalau Bu Yayu begini, kamu jawabnya tapi hip hip. Tapi kalau Bu Yayu begini, kamu jawabnya hore. Kita coba ya. Hip hip. Horenya di gini, paham ya? Kalau nggak bisa nanti maju nyanyi, oke? Paham? Kita coba ya, dicoba ya. Hip hip. Salah. Hip hip. Gitu, paham nggak? Ya, ulangi lagi. Hip. Paham ya? Ya udah, setelahnya oke kita ulang nanti nyanyi apa? Mau nyanyi apa? Orakan. Nanti nyanyi, tetap harus nyanyi ya, oke? Oke, kita lanjut sekarang. Kita belajar langsung ya. Tujuan pembelajaran tentang perkalian pecahan. Ya, kemarin juga kita sudah belajar tentang pecahan. Tepuk tangan dulu dong, pinter-pinter nih. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa sih, Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah operasi perkalian dan pembagian pecahan biasa dan campuran dengan cermat. Ya, serta menerapkannya pada pemecahan masalah sehari-hari dengan mandiri. Lalu di sini ada pembelajaran bermaknanya. Apa sih pembelajaran bermaknanya? Oke. Pembelajaran bermaknanya yaitu meningkatkan pemahaman mengenai perkalian dan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Lalu pertanyaannya, pasti kalian bertanya-tanya dong. Kemarin kita belajar pecahan, benar nggak? Oke. Belajar pecahan. Apa yang kalian ketahui tentang pecahan? Ya kan? Itu pertanyaannya. Mungkin udah belajar, tetapi apa yang kalian ketahui nih tentang pecahan di materi berikutnya, dan sewaktu kelas 4, kelas 5, dan bahkan kelas 6 pertama kali juga kita sudah ya membahas ya. Lalu apa yang kalian ketahui tentang pecahan biasa? Oke. Lalu apa yang kalian ketahui tentang pecahan campuran? Dan keempat, apa yang kalian ketahui tentang perkalian pecahan biasa dan campuran? Sudah siap? Kita kerja kelompok? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, kelompok 1 kinestetik siap? Siap. Kelompok 2 audio visual siap? Siap. Dan kelompok 3 visual sudah siap? Siap. Oke, sekarang buat mejanya menjadi meja bundar kelompok
madep tubuhnya itu ke sini. Ya 6 itu deh. Ratain, ini ratain aku. Ini. Ini. Yang penting nempel bak itunya bakbeng. Kalau bakbengnya ada. Udah. Jadi yang penting ini pojokin sisanya tolong pojokin dulu. Ini rapi ini bisa. Ini gimana ini? Caranya nih bagus nih. Nih, bangkunya. Kamu jangan ada belakang, ada ininya jangan bangku. Benar. Benar, ayo. Dah, oke. Siap, mau ibu kasih LK-nya? Dan sekarang rapihin yang belakangnya. Meja belakangnya rapi dulu, pojok-pojokin. Biar rapi dulu, biar kelihatannya rapi. Setiap kelompok kinestetik, audio, visual, dan visual tolong mejanya dipojokin. Siap semuanya? Rizky bantuin Asa. Bintang. Ya, nanti kita beresin lagi. Nah, sekarang sudah siap duduk? Tidak madep sini. Madepnya ini tidak ada madep sini deh. Tidak ada madep sini gini. Madepnya ke jadi agak miring. Nah, kayak kelompok audio visual begini modelnya, nggak ada yang ngebelakangin papan tulis. Silakan. Ini angkat dulu. Paris, ini angkat, ini nggak ada di sini. Nggak ada ngebelakangin. Kalau itu angkat, ini angkat. Pojokin dulu. Ya, silakan. Sudah dulu kalau sudah siap bu. Tepuk tangan buat visual. Tepuk tangan sayang. Tidak belakang ininya begini nih, kayak begini. Jadi nggak ada yang begininya depannya kosong. Bajunya juga bagi lagi. Sebelah sana. Biar bisa di sini pada sini boleh. Sudah? Sudah siap? Sudah siap belum? Siap tidak siap? Siap tidak siap? Oke, lanjut ya. Sudah siap kelompok 1 kinestetik? Siap tidak siap? Tangan kinestetik. Kelompok 2 audio visual. Kelihatan kan nanti? Siap tidak siap? Oke, tepuk tangan yang mana? Kelompok ketiga, kelompok visual. Siap tidak siap? Tepuk tangan buat kelompok 3 visual. Oke, kita ambil nafas dulu. Duduk aja, tadi udah berdiri. Ambil nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Udah, tenangkan pikiran, kita kerja kelompok. Oke. Oke, siap. Di sini kelompok kinestetik. Ya, di sini kelompok kinestetik ini tugas
tugasnya. Silakan keluarkan pulpennya. Dan ini Bu Yayu punya namanya apa? Lego. Ada 2 Lego. Nanti tempati ke tempat yang sama. Tapi sebelumnya kan Bu Yayu akan mengajarkannya dulu. Lalu di sini ada kelompok auditori, auditori, auditori visual. Berarti nanti dengerin YouTube, ya. Oke, ya. Fokus dengan tugasnya masing-masing. Lalu ini ada kelompok visual. Oke. Terima kasih. Lalu di sini sebelum Bu Yayu mulai, di sini Bu Yayu akan menjelaskan dulu. Bu Yayu mau bertanya. Di sini tadi Bu Yayu punya Lego. Legonya ada berapa biji yang tadi Bu Yayu berikan? Berapa tempat Lego? 2 atau? Ya, nanti kamu kerjakan. Nah, di sini juga Bu Yayu punya persegi. Ya. Persegi ini akan Ibu bagikan ke 3 kelompok. Nah, di sini ada 4 persegi. Ya. Ibaratnya kalau kita menjelaskan 4 kalau dibagi itu perseginya jadi berapa? Sama halnya dengan ini Lego. Setiap itu ada tugasnya masing-masing beda-beda. Di sini kita cari per 8. Mana ya per 8 yang ini? Ya, ini per 8 ya. Oke. Lalu 4 per 8. Nah, dilihat di situnya, ya. 8 per 8, 4 per 8. Ya, 8 per 8 berarti ada 1. Ya. 8 per 8 berarti berapa? 1. Oke, paham ya? Kalau misalnya setengahnya juga jadi 4 per 8 kalau di sini ya. Nih, maksudnya ini setengahnya nanti kita cari yang hitungannya 4, ya. Nanti dipraktekin. Setelah itu, ya, YouTube, mendengarkan YouTube, ya. Nanti materinya sudah diberikan kamu dengarkan. Nah, di sini kamu Bu Yayu punya materi, oke? Siap. Lalu di sini Bu Yayu punya coklat untuk gambar batang coklat, bukan coklat beneran, ya, ya. Bukan bay. Nah, ini gambar coklat. Berapa ya gambar ini? Ini punya 2 lembar. Di sini ada berapa batang coklat yang itu ada berapa nih? 10 batang. Isi 10 batang. Misalnya kalau kamu membayangkan gambar batang coklat ini kalau dibagi-bagi bagaimana? Terus kalau misalnya digabung dikalikan bagaimana? Paham nggak? Kita berimajinasi. Paham? Paham? Sudah? Sudah. Sekarang kamu kerjakan kinestetik mulai dari sekarang dan Bu Yayu visual langsung dikerjakan. Oke. YouTube. Majulah ya semuanya. Kerjakan, Bu Yayu akan dari yang YouTube ya. Yang YouTube.
Jadi kemudian berdasarkan profil belajar siswa yang dia kinestetik, kayak ego tadi ya, kemudian ada yang visual, ya juga menggunakan laptop dan LCD, kemudian menggunakan video untuk yang auditory. Jadi anak tadi juga terlihat sangat antusias ya dalam belajar. Nah kemudian untuk KSP-nya sendiri sudah terintegrasi, Bu Yayu sudah melakukan dengan teknik stop tadi ya? Iya, teknik stop. Ambil nafas, seperti itu, ada interaksi juga. Kemudian KSP-nya juga sudah terlihat, berdoa, kemudian anak-anak juga kesadaran sosialnya juga betul-betul terlihat karena dengan pembelajaran berkelompok. Itu tadi yang menjadi catatan saya dan hasil refleksi saya. Baik Bu Yayu, tadi kan Bu Yayu sudah menyebutkan area pengembangan dari Bu Yayu ya, tadi ya, dari segi profil pelajar Pancasilanya sendiri kan, juga kalau menurut catatan saya juga itu sudah terlihat ya, mandiri, kritis, dan juga kreatif, membuat ini. Dari pembelajaran tadi Bu Yayu sampaikan, adakah kira-kira kesulitan, hambatan atau tantangan nih Bu Yayu? Kesulitan, hambatan, tantangan pasti ada Bu, karena memang ini pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, dan itu juga secara konten itu ada yang sangat baru bagi saya gitu kan. Yang biasanya anak SD itu ingin menguasai semua, tetapi di sini saya harus membagi bakat siswa gitu kan, berdasarkan minat dan bakat siswanya gitu Bu. Dari misalnya dari kinestetik, visual, auditory, dan biasanya anak SD itu pengen menguasai semua. Mereka iri gitu. Saya pengen ini juga Bu. Saya nggak mau ini doang loh Bu. Sudah mengidentifikasi berdasarkan gaya belajar. Iya, tetapi akhirnya saya memberi pemahaman kepada mereka, ini juga menyenangkan loh, kami kinestetik. Nah, coba lah ya Bu, ternyata mereka senang kan. Lalu auditori, ayo dengarkan. Tetapi ketika kita diberi semangat, kita open ke mereka untuk bisa memberi pemahaman kepada mereka tentang materi, mereka paham. Dan pada visual juga, untuk materi kan mereka melihat gitu ya, melihat. Dan mereka juga ketika kita bukan hanya melihat, tapi kita menjelaskan seperti ini bagaimana ketika kita menjelaskannya secara gamblang, gitu, maksudnya secara mudah untuk dimengerti dari mereka, maka mereka juga lebih senang gitu bagaimana cara kita mengajarnya, bagaimana akan ya tantangannya seperti itu. Tantangan saya itu harus lebih, karena ini sangat-sangat, mohon maaf ya, butuh sekali tenaga ekstra. Saya harus menyiapkan alat dan bahannya, bahkan saya harus tadi aja laptop itu 2, lalu fokus 2. Karena kenapa saya bilang laptop itu 2? Karena pertama yang auditory itu mereka mendengarkan itu butuh mereka melihat dulu kan. Misalnya mereka hanya satu laptop, masa kasih apa gitu kan. Saya memberikan infocus tadi di tengah itu tadi auditory itu di tengah, lalu yang pikir itu kelompok 3 visual, yaitu saya memberikan PPT materinya, dan di situ juga harus menggunakan infocus. Jadi sangat-sangat ribet ya Bu ya, sangat ribet, harus ada persiapan ekstra gitu. Lalu saya harus menyiapkan legonya itu lebih kecil yang harus berbentuk bagaimana sesuai pembelajaran legonya atau bahannya. Tapi bagaimana Bu Yayu setelah persiapan yang matang yang Bu Yayu lakukan, adakah kepuasan sendiri dari lega, puas, terus melihat anak-anak juga senang gitu ya? Senang